Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif Beda Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Dan untuk pemirsa dan juga adik-adik yang baru saja bergabung, mata pelajaran kali ini sedang dibahas beserta soal latihannya adalah mata pelajaran IPA untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar bersama Bapak Farid Sujana dari SD Madania Bogor. Iya Pak, tadi kita adik-adik juga pasti yang di rumah dari tadi menonton sudah tahu ya Pak, kita tadi sedang menjelaskan sistem peredaran darah, ya kan? Kemudian kerangkanya Pak. Nah kali ini ada apa lagi Pak, indikator selanjutnya Pak? Yang ketiga itu tentang fungsi zat makanan. Nah ini larinya nanti ke karbohidrat, protein, lemak dan seterusnya. Iya baik. Ya ini juga harus banyak membaca dan menganalisa juga. Betul. Kita mulai pada indikator yang diminta ya. Di soal UN nanti yang akan dikeluarkan yaitu menanyakan fungsi. Ya. Fungsi zat makanan tertentu. Betul. Ya. Misalnya singkong mengandung apa, daging mengandung apa, bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, bisa kita lihat langsung. Pak, fokusnya di sini saja. Kita apa? mulai dari soal. Nah, tabel. Pelajari tabel. Kelompok makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah makanan pokok yang kita makan. Betul, bisa kita bayangkan ya, kira-kira makanan pokok itu apa saja ya? Ikan, makanan pokok bukan? Sepertinya bukan ya? Bukan ya, ini masuk ke lauk pauk ya. Betul, pendampingnya kentang. Ya. Nah, iya, ini betul. adalah makanan pokok. Makanan pokok itu adalah makanan atau sumber energi adalah ya? Makanan yang mengandung karbohidrat. Betul. Ya, karbohidrat atau mengandung gula atau glukosa. Tahu? Bukan, ini pelengkap. Singkong. Iya. Kemudian bayam, bukan. Beras, iya. Nah, maka gitu pilihannya itu jawabannya ya. Kita lihat 2, yang mana tuh. 4 dan juga 6 ya. 2, 4 dan 6. Ini dia. Kita lihat pada pembahasannya ya. Betul, bisa dibahas kembali. Karbohidrat. Cuma nanti di setiap daerah beda-beda barangkali ya. Betul. Jenis karbohidrat yang dikonsumsinya. Tapi umumnya orang Indonesia sangat menyukai nasi atau beras. Jadi sini ada singkong. Sesekali boleh divariasikan makanannya. Jadi jangan hanya nasi aja, ganti dengan kentang, dengan gandum dengan jagung, ubi jalar dan sebagainya. Ya, karena sama-sama menghasilkan sumber tenaga ya. Betul, itu dia. Ini ada roti juga dari tepung. Kemudian untuk yang berikutnya protein. Yang tadi sudah disebutkan ada ikan, ada tahu, itu masuk ke protein. Ada telur ya. Nah, protein ini sebisa mungkin diusahakan ada di dalam makanan kita. Karena protein ini mengganti sel yang sudah rusak. Jadi sel yang sudah usang itu dengan adanya protein harus diperbaharui kembali ya. Kemudian sumber tenaga cadangan jika lemaknya habis. Ini kalau udah mepet banget gitu, cadangan lemaknya habis dari protein. Kemudian zat pembangun bagi balita, bagi wanita hamil ini wajib harus ada. Memenuhi protein itu ya. Apalagi balita itu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Betul. Golden age ya. Umur emas. Nah. Kemudian ibu yang sedang menyusui juga dan orang yang baru sembuh dari sakit. Dan yang terakhir, protein ini membentuk antibodi. Jadi sebisa mungkin tidak mengkonsumsi antibodi pada saat sakit berlebihan gitu, misalnya sakit flu ya. Kalau tidak terlalu parah ya manfaatkan dulu antibodi yang sudah ada pada tubuh kita. Iya betul sekali, itu dia ya Pak ya, fungsi dari protein dan juga beberapa sumber makanannya ya. Nah kira-kira ini ada pertanyaan Pak yang dari telepon, kita angkat dulu ya Pak. Kira-kira ini bertanya tentang apa? Halo, siaran pendidikan interaktif. Ya. Apakah mie juga termasuk makanan pokok? Iya, halo. Iya, dengan siapa di mana dulu ini? Dengan Calvin di Depok. Oh, dengan Kelvin. Silakan. Kalau begitu Kelvin, pertanyaannya? Apakah mie termasuk makanan pokok? Apakah mie ya? Iya. Iya, apakah mie termasuk makanan pokok? Ya, terima kasih Kelvin. Nah, betul sekali ini Pak pertanyaannya. Betul Kevin. Jadi mie itu kan terbuat dari tepung ya. Tepung terigu, dan tepung terigu itu ya banyak mengandung karbohidrat. Makanya kalau habis makan mie rasanya kenyang. Dan energinya apalagi mie plus nasi begitu ya Pak. Mie plus nasi plus apalagi kuitel telur jadi gitu banyak. Tapi memang jangan terlalu sering ya Pak ya. Betul sekali. Karena itu mie mengandung zat-zat kimia juga ya Pak, tidak boleh ya. Nah kalau begitu tadi kita sudah membahas satu pertanyaan Pak, langsung saja kita membahas kembali lanjut soal latihannya yang menyangkut tentang gizi Pak yang ada dalam makan.
Nomor 2, pelajari pernyataan berikut. Nah, ini dia harus diteliti satu-satu. Sumber energi cadangan bila lemak habis. Oke, sumber tenaga melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Zat pembangun tubuh, pemeliharaan kesehatan. Fungsi protein. Nah, itu tadi ya, sudah kita bahas sebelumnya. Sumber energi cadangan bila lemak habis. Betul, ini masuk. Ya. Sumber tenaga bukan ya, karena dia cadangan aja. Melarutkan vitamin A, D, E, dan K, ini fungsi lemak ini. Oh, itu ya harus diingat itu fungsi lemak. Zat pembangun tubuh, benar. Pemeliharaan kesehatan. Wah, sepertinya semua juga mau dipelihara ya Pak ya. Nah, jawabannya pada jawabannya 1 dan 4. Sumber energi cadangan. Bila cadangan, kemudian zat pembangun tubuh. Nah, kalau sumber tenaga itu tadi karbohidrat yang barusan ya adik-adik ya. Dan vitamin A, D, E, K itu merupakan lemak. Memelihara kesehatan itu semuanya juga dapat memelihara kesehatan ya Pak. Nah, kalau begitu selanjutnya Pak, agar adik-adik lebih lancar, ada soal apa lagi Pak yang berkaitan dengan gizi? Variasi yang berikutnya tentang gizi dan kesehatan. Iya. Kelompok makanan yang mengandung lemak. Nah, ini model soalnya seperti ini cukup sering keluar. Jadi dikasih kelompok-kelompok makanan, tapi nanti bukan hanya lemak, mungkin ada yang protein, variasinya banyak macam. Karbohidrat, karbohidrat. Tadi ya. Kebetulan yang Bapak keluarkan ini lemak. Dan tinggal kita analisa satu-satu. Kelapa. Kelapa itu iya mengandung lemak. Lemak ya. Benar. Alpukat. Iya, tapi terakhir ada gandum. Gandum tuh yang tadi adalah sumber karbohidrat ya, sumber tenaga. Buang berarti. Bukan. Kacang tanah, jagung, kelapa, jagung, karbohidrat. Buang. Alpukat, daging, kacang tanah. Nah, mungkin. Kira-kira? Nah, ya. Singkong, wah jelas singkong bukan. Sudah jelas bukan ya, karena jelas itu tadi karbohidrat. Nah, yang paling mungkin pada pilihan C ya. Alpukat, daging, kacang tanah. Jadi selain ada proteinnya, daging juga ada lemaknya ya. Jadi kalau nggak salah itu Pak ada lemak nabati, ada juga lemak hewani ya. Dan daging dari lemak hewani, sedangkan kacang tanah dari nabati tumbuh-tumbuhan. Iya baik, kalau gitu adik-adik sudah siap dengan soal selanjutnya Pak? Iya, mudah-mudahan sudah siap nih. Kira-kira langsung saja ya Pak ya? Iya. Langsung saja kita ada soal variasi apa lagi? Variasi yang lain dikasih gambar nih sekarang. Amati gambar kandungan gizi yang banyak terkandung pada kedua gambar tersebut. Nah, jadi ada tomat, ada wortel begitu ya. Ada wortel. Buah-buahan ini tidak mengandung lemak kecuali tadi alpukat ya, mengandung lemak. Buah-buahan biasanya mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral, tapi lebih banyak mengandung vitamin. Ini karbohidrat juga tidak semua, tapi pada gambar ini jawabannya tepat pada yang A. Vitamin ya. Iya, ini banyak mengandung vitamin C, vitamin A, segala macam. Di sini juga ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya. Sangat bagus untuk kesehatan mata ya. Kemudian daya tahan tubuh, karena vitamin C itu untuk daya tahan tubuh juga. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas soal latihan. Nah, ini ada pertanyaan Pak, kira-kira juga bisa menjadi soal latihan kita ya Pak ya. Boleh. Dari SMS 0813-9048 sekian pertanyaannya. Zat apa saja yang dibutuhkan tubuh agar tulang tidak keropos? Bagus sekali nih pertanyaannya. Bagus ya Pak ya, ini menyangkut tentang gizi yang ada dalam makanan. Mau yang mana? Yang murah ada. Yang murah itu Pak? Tempe, karena tempe banyak mengandung protein. Tahu juga banyak mengandung protein, murah kan. Kemudian daging, daging juga banyak mengandung protein dan lemak. Kemudian mengandung vitamin D untuk tulang. Kemudian susu. Makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D itu bagus untuk menjaga tulang tidak keropos. Satu lagi, apa itu, Pak? Banyak berolahraga. Oh, pastinya. Jadi kalau banyak minum susu, banyak mengkonsumsi protein dan sebagainya, tapi tidur terus tidak olahraga. Oh, tidak mungkin ya Pak, malah terjadi obesitas ya. Obesitas. Jadi tulang juga harus dilatih. Iya, betul. Banyak bergerak. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan juga terima kasih pertanyaan sangat menarik sekali. Tapi kita jeda dulu sebentar ya adik-adik. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di siaran pendidikan interaktif.